Ini video kita baking for ngoni yang biasa bauni kalau sementara makan atau ngoni di sela-sela kerja ngoni bauni video atau ngoni yang sibuk kong so penat dengan pekerjaan ngoni bauni dulu di video atau memang ngoni memang pengangguran. Situasi sekarang Tondano lagi banjir. Oke, turut merasakan for orang saudara-saudara, teman-teman, masyarakat yang terdampak banjir. Selamat datang di Tomina Esa Project. Ini yang kita pikir. I love Danau Tondano. Iyo, torang mesti cinta Danau Tondano. Karena Danau Tondano ini ikonnya orang Minahasa, orang Tondano lah. Mar Danau Tondano sekarang lagi meluap dan banyak yang terdampak sama yang sebelah tadi. Yang di pinggiran-pinggiran Danau Tondano ataupun di Das, di daerah Kuala Tondano itu terdampak. Apalagi yang di ujung-ujung dorang Tolor sana kong kamari-kamari. Kiapa banjir? Siapa yang salah? Pemerintah atau siapa? Ini yang terang mau bahas. Apa sebabnya Tondano banjir? Sebab Tondano banjir ujang. Bisa jadi. Mar kalau mau bilang ujang, kita kan mager. Jadi kita selama ini ndak kemana-mana sekitar 2 bulan stop. Jadi curah hujan itu ya ujang pada umumnya. Kongnya ndak ada ujang yang memang 2-3 hari ujang terus, ndak ada. Mar memang ujang, kadang panas, kadang ujang begitu. Memang so cuaca ini dunia memang so begitu. Jadi bukan itu dia masalah utama. Karena sampah, buang sampah. Iya so pasti. Orang Tondano nak buang sampah. Iya orang Tondano memang buang sampah. Orang so tahu sama-sama. Kalaupun tong mau tegur, wey, jangan buang sampah. Ngana siapa so mau tegur begitu. Orang Tondano begitu. Jadi salah satu mungkin buang sampah. Banjir so lama komang ini. Ini so menurut kita ini so masalah yang agak besar. Jadi so musibah yang agak besar karena so lama so 2 bulan. Kong siapa dang dia sampai 2 bulan tuh air nak turun-turun. Apa dia sebab? Pintu air. Pintu air. Banyak orang, halo pengguna-pengguna sosmed, tante-tante, om-om atau siapapun ngoni pengguna sosmed, sosial media. Karena di sosial media itu dorang bilang ini air nak turun-turun karena apa? Pintu air. Mungkin banyak orang yang nak tahu apa tuh pintu air. Dia mau bayangkan tuh pintu air dorang nak tahu bagaimana, belum pernah pergi juga. Marso stel bilang karena pintu air. Kong ini banjir. Please, pengguna sosmed jangan sok tahu lah. Kalau orang belum tahu, harusnya orang tanya ke pemerintah. Maria namanya juga pengguna sosmed. Kalau nak sok tahu ya apa letre? Begitu no. Nah, orang ganti sekarang judul atau tong ganti tema. Masyarakat versus pemerintah. Seharusnya begitu. Mas sekarang tong ganti tetot. Masyarakat versus PLN. Jadi orang ibaratkan Danau Tondano ini yang wadah itu loyang atau iyo ngoni tahu tuh loyang, iya loyang. Terus ada air yang masuk di loyang itu. Ini air yang ada di Danau Tondano atau Danau Tondano itu sendiri. Yang so full, so bata buang. Jadi dia so bata buang, so pigi, ya so talumer begitu sampai kan banjir. Mungkin yang dibayangan masyarakat, apalagi yang terdampak, perlu mau cucu ini loyang supaya dia bocor begitu. Itu tuh yang nona pikir, buka PLTA, tak buang begitu air, maka akan mau turun. Jadi DP volume jadi sedikit. Mungkin itu yang dibayangan oleh masyarakat terlebih khusus yang ada di sosial. Ya, sesuai desakan dari masyarakat pun kalau orang tahu mungkin ada rapat PLN dengan Pemkab Minahasa. Dan sesuai dengan desakan masyarakat, pintu air itu dibuka di hari Rabu tanggal 28 jam 1 siang. Jadi PLN itu so buka. Pak, itu disaksikan masyarakat, banyak orang yang pergi, ada pemerintah di situ. So buka, kintanya, apa yang terjadi sekarang?
kita telepon tapi teman, woi, ngana pe banjir di sana bagaimana? Dah turun baru cuma sedikit. Toh, kan subuka. Adapun berkembang pendapat-pendapat di waktu masyarakat pergi atau pemerintah pergi, PLN buka atau pintu air buka. Pas orang pulang, orang tutup. Nah, ini lagi berasumsi lagi ini masyarakat ini. Jadi begitu yang berkembang di sosial media. Kalau kita buka pintu air bukan solusinya. Solusinya apa? Tahu? Tanya juga pemerintah. Mungkin pemerintah yang jelaskan. Yang orang nin tahu tentang PLN, PLTA. Kita belajar sedikit Pak Muni. Jadi di PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Jadi air yang segerakan turbin dan terproduksilah listrik itu. Itu orang PLN memang butuh ini air ini. Jadi air petekanan memang butuh. Terus PLN mengorbankan air-air yang banyak itu. Dibukalah radical gate. Mungkin ya kita boleh sampaikan dia ada dua begini. Kung buka itu di bawah. Jadi buka total. Terus yang masyarakat nak tahu kerugian untuk bukanya terus-menerus ini pintu air. Orang buka pintu air berpotensi untuk ya mesin itu nak beroperasi. Jadi operasional itu mesin terganggu dan kemungkinan akan shutdown. Dalam artian orang mau ada pemadaman listrik. Itu yang orang ingin tahu. Dari PLTA tahun siap lama ada juga PLTA Tanggari 1 dan Tanggari 2. Jadi dia dari tahun siap lama Tanggari 1, Tanggari 2. Jadi kalau orang buka pintu air itu tentunya sampah-sampah nak mutasaring. Sampah-sampah terus ke bawah, pergi Tanggari 1, pergi Tanggari 2. Dia menumpuk ke PLTA atau waduk Tanggari 1 atau mungkin juga ke Tanggari 2. Terus shutdown lagi PLTA. Poin tadi lanjut ke Tanggari 2. Kan saya bilang tadi itu PLTA tahun lama ya turun ke PLTA Tanggari 1 berdampak di PLTA Tanggari 2. Ini kalau padam lagi akan jadi apa? Jadi isu nasional. Nah, air-air ini akan menuju ke kuil yang ada di Manado. Kalau air-air ini terus-menerus pergi kuil, akan terjadi luapan begitu. Kong Manado terancam banjir karena air-air kiriman dari gunung. Kan orang sih Tondano tinggi. Begitu yang orang-orang nggak terpikir. Jadi teman-teman, saudara-saudara, orang harusnya pertimbangkan lagi karena PLTA ini sangat berpengaruh. Karena apa? PLTA salah satu pembangkit terbesar yang menunjang kelistrikan di Sulutenggo, serta merupakan pembangkit EBT yang telah menghasilkan clean energi dan menunjang kegiatan usaha makro dan mikro di daerah serta membantu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Nah, sekarang apa kabar pemerintah? Jadi pemerintah dengan PLN, orang nak tahu apa yang membicarakan kemarin hari atau setelah pertemuan membicarakan apa? Yang orang harapkan adalah ada solusi jangka pendek. Tentunya ada bantuan-bantuan dari pihak PLN dan pihak pemerintah kirim bantuan. Nah ini solusi jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin ini yang harus orang harapkan dari pemerintah. Sekali lagi pemerintah, jangan ke PLN. Oke, DP sebab apa? Salah satunya Danau Tondano Sodangkap. Pun di Kuala-Kuala itu sotofor sekali, sotofor. Jadi ada pengerukan di situ. Ini for jangka panjang ada pengerukan dengan mungkin batana akang pohon di sekitar danau atau di mana itu bagus batana akang. Supaya itu program jangka panjang supaya orang anak-anak sebentar, amin, orang kawin, orang cucu-cucu menikmati itu apa yang orang baking ini sekarang lewat kejadian banjir-banjir yang jadi sekarang ini. Dan selanjutnya mungkin ada got-got atau gorong-gorong, nah itu bersih, mungkin kok tersumbat, itu air nyanda mengalir jadi sota tanang, sota tono tuh orang saudara-saudara di sana karena air itu tersumbat.
Dan terakhir yang paling penting adalah sosialisasi. Sosialisasi bagaimana masyarakat merawat sama-sama ini Danau Tondano. Kan tuh sebelang tadi, I love Danau Tondano. Orang semua cinta Danau Tondano. Sosialisasi sekali lagi. Dan kepada pemerintah, mungkin supaya tuh pengguna-pengguna sosmed nyandak bakuar-kuar, nyandak boleh tahu, bertanggung jawab sadiki. Kasih statement atau kasih apa, karena yang harus orang dengar adalah jawaban dari pemerintah. Begitu. Sama dengan waktu mau buat caleg dulu atau buat calon, suruh-suruh pilih, mengemis suara, meyakinkan orang ke suara supaya pilih pengoni. Sekarang mau diyakinkan juga orang bahwa ngoni punya solusi dan bertanggung jawab untuk masyarakat yang so pilih-pilih pengoni. Tomina Esa Project, ini yang kita pikir.